Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin Sayyidina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ahli baiti at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin wa sahbihi al-muntajibin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin. اللهم قل لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis Husainiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat maslahat di dunia dan di akhirah. Amin. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang Ka'bah. Kemudian beliau bersabda, marhaban bil baiti ma a'azzamaka wa a'azzama hurmataka 'ala Allah. Ketika Rasulullah memandang Ka'bah, beliau bersabda, marhaban dengan Baitillah, alangkah agungnya engkau, alangkah agungnya kehormatanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabda Rasulullah ketika yukhatibul Ka'bah, ketika beliau berbicara kepada Ka'bah. Lalu beliau melanjutkan, wallahi lal mu'min a'lamu hurmatan minki. Demi Allah, seorang mukmin lebih agung kehormatannya darimu, wahai Ka'bah. Kalau Ka'bah dihormati oleh Allah, kalau Ka'bah, siapa yang enggak kenal Ka'bah? Semua kaum muslimin menghormati Ka'bah. Tapi orang mukmin, sabda Rasul, wallahi lal mu'min a'azzamu hurmatan minki. Demi Allah, seorang mukmin lebih agung kehormatannya darimu, wahai Ka'bah. Innallaha harramaki wahidatan walil mu'min thalath. Allah mengharamkan darimu satu, hanya satu. Kita nggak boleh mengganggu Ka'bah. Ka'bah yang kata Imam Ja'far Shadiq, la yazalud din qa'iman maqamatil Ka'bah. Agama Islam akan senantiasa tegak selagi Ka'bah tegak. La yazalud din qa'iman maqamatil Ka'bah. Agama Islam akan selalu senantiasa tegak selagi Ka'bah tegak. Tapi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, orang mukmin Allah mengharamkan 3 dari orang mukmin. Pertama, malihi. Allah mengharamkan kita mengganggu harta seorang mukmin. Kita dilarang untuk mengganggu harta seorang mukmin. Dalam Al-Quran kita banyak membaca ayat, wala ta'kulul amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kau makan harta di antara kalian dengan batil. Maka dari itu Allah mensyariatkan beberapa aturan-aturan untuk memperoleh harta dari orang lain. Ada hukum tijarah, ada bab tijarah, ijarah dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk menghormati hak milik seorang mukmin. Allah mengharamkan bagi orang mukmin 3, malihi, hartanya. Kemudian yang kedua, damihi, darahnya. Kita haram mengganggu orang mukmin. Kata Habib Zaid tadi, kita haram membunuh orang mukmin. Al-Quran, Allah dalam Al-Quran, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban alima. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam,
khalidan fiha, dia akan kekal di jahannam, khalidan fiha, wa ghadiballahu alaih, Allah akan murka padanya, wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya, wa addalahu adzaban alima, dan Allah persiapkan untuknya azab-azab yang pedih. Seorang mukmin damuhu haram. Kemudian yang ketiga, orang mukmin, kata sabda Rasulullah, dan Allah mengharamkan dari orang mukmin 3, harta, darahnya, kemudian wa ayyu dhanna bihi dhanna saw. Kita dilarang oleh Allah berprasangka buruk terhadap orang mukmin. Kita dilarang oleh Allah untuk berprasangka buruk terhadap orang mukmin. Wa inna ba'da dhanna ithmun. Sungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Amirul Mukminin pernah bersabda dalam salah satu sabdanya, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajid lil khairi mahmala. Jangan kau lekas berprasangka buruk karena satu kalimat yang keluar dari saudara mukminmu, sedangkan kamu bisa menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang baik. Orang mukmin dilarang kita pada orang mukmin untuk berprasangka yang buruk. Kemudian dalam hadis lain dari Imam Ja'far Shadiq, al-mu'min a'zamu hurmatan minal Ka'bah. Orang mukmin lebih agung kehormatannya daripada Ka'bah. Kalau seorang mukmin kehormatannya lebih dari Ka'bah, dari kehormatan Ka'bah, bagaimana dengan kehormatan Abi Abdullah? Kita bayangkan, Abi Abdullah bukan hanya sebagai mukmin, bahkan beliau adalah, kecintaan terhadap beliau adalah tanda keimanan. Hubbuhum imanun wa bughduhum kufrun. Salah satu bait yang dibawa oleh Farasdak ketika mensifati Imam Ali Zainal Abidin, kata beliau, mereka ahlul bait, hubbuhum iman, kecintaan terhadap mereka adalah iman. Bukan hanya seorang mukmin, bukan hanya mereka itu adalah mukmin, bukan saja Abi Abdullah seorang mukmin, bahkan kecintaan kepada Abi Abdullah adalah tanda keimanan. Wa bughduhum kufrun, kebencian terhadap Abi Abdullah adalah kekufuran, walaupun dalam arti kufur yang luas. Kekufuran, apalagi membunuh Abi Abdullah. Kita bayangkan alangkah besarnya murka Allah dan laknat Allah terhadap mereka yang membunuh Abi Abdullah. Abi Abdullah hartanya tidak dihormati, darahnya ditumpahkan, kemudian nama baiknya Abi Abdullah disangka. Ketika kita mendengar sejarah ketika Abi Abdullah akan salat, kemudian ya Husain, kata dari kelompok Umar bin Sa'ad, ya Husain, ada apa kamu salatmu tidak diterima oleh Allah. Marah di antara sahabat Abi Abdullah al-Husain, kalau salatnya Husain tidak diterima, apakah salatmu pantas untuk diterima? Kemudian yang menyakitkan lagi, sebagian sejarah mengatakan bahwa Al-Husain qutila bisayfi jaddi. Husain dibunuh dengan pedang kakeknya. Wal'iyadzubillah. Husain dibunuh dengan pedang kakeknya karena beliau dianggap keluar dari Khalifatul Muslimin. Kalau seperti Yazid dianggap Khalifatul Muslimin, maka fa'alal Islam salam, maka selamat tinggal Islam. Kalau seperti Yazid, pantas menjadi Khalifatul Muslimin. Dia seorang pemabuk, pembunuh yang menghambur-hamburkan harta
penzina, dan lain sebagainya. Maka tidak ada. Karena itu mereka yang memerangi Abi Abdillah tidak menghormati ketiga-tiganya. Hartanya Abi Abdillah dirampas, kehormatannya, darahnya. Padahal Allah, seorang mukmin yang biasa, Allah mengharamkan 3. Seorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya di sisi Allah Jahannam, kekal di dalamnya, murka, laknat Allah, dan Allah mempersiapkan azaban alima. Apa yang dikatakan Ustaz Abdullah, kita ini ada 2 jalan, imma bersama Husain atau bersama musuh Husain, waliyadzubillah. Ada Qabil, ada Habil, ada Yazid, ada Husain, ada Amirul Mukminin, ada Muawiyah. Dan tidak mungkin ketika kita mencintai Husain, kita harus mencintai musuh-musuh Husain. Tidak mungkin. Ketika kita mencintai Abi Abdillah Al-Husain, kita di saat yang sama kita harus membenci musuh-musuh Al-Husain. Karena kita sebagaimana kita harus tawalli, kita juga harus tabarri. Sebagaimana kita harus mencintai, juga kita harus membenci. Dalam ukuran iman saja, dalam ukuran iman, faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ketika beriman kepada Allah, kita harus mengkufuri taghut. Tidak bisa ketika kita beriman kepada Allah, di saat yang sama kita juga iman pada taghut, pada selain Allah. Kita harus lepas. Itu arti tawalli dan tabarri. Ketika kita mencintai Al-Husain, kita harus lepas dari musuh-musuh Abi Abdillah. Ketika kita mencintai Zahra, kita harus lepas dari orang-orang yang dimurkai oleh Zahra. Ketika kita mencintai Musa, kita harus lepas dari Fir'aun. Ketika kita mencintai Ibrahim, kita harus lepas dari musuh-musuh Ibrahim. Karena itu kita bayangkan bagaimana yang menimpa Abi Abdillah. Tidak ada musibah yang lebih besar dari musibah Abi Abdillah. La yauma ka yaumika ya Aba Abdillah. Maka dari itu disebut raziyah. Ala azimi raziyati, musibah yang sangat besar yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kemanusiaan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.